anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami secara cuma-cuma yang tercatat daripada Injil Yohanes. Tuhan, pada malam ini kami mau beribadah kepada Tuhan di dalam suasana pada semua bangsa daripada Chinese atau orang Tionghoa. Mereka merayakan, yaitu merayakan hari raya. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua tradisi mempunyai hari raya, tetapi kami sebagai anak-Mu dan atau murid-Mu, Kau pimpin kami pada ibadah hari ini, dan Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, sehingga membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga setiap kami beribadah, kesungguh hati kami ingin menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus juga mengajar kami supaya kami dapat mengerti setiap sabda firman yang kami dengar. Pimpinlah kami pada ibadah pada malam ini. Kami percaya menurut kalender pada orang Chinese mengatakan bahwa di tahun 2566, pada tahun ini adalah di mana orang Chinese semua mereka percaya bahwa mereka merayakan Natal. Mereka merayakan satu sukacita, yaitu bahwa kami juga berdoa banyak orang Chinese yang akan bertobat di hadapan Tuhan. Saya katakan Natal, mereka baru percaya bahwa adakan Yesus di dalam hati mereka. Pimpinlah mereka semuanya untuk mengenal Tuhan secara benar, dan kasih sayang Tuhan berlimpah kepada mereka. Sehingga pada malam ini kami sebagai umat yang ingin beribadah, dan Tuhan juga pimpin kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah ini, supaya kami diberi pengertian dalam firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan amin. Salam semuanya. Puji Tuhan. Kita hari ini masih suasana lagi Imlek ya. Jadi seorang Kristen semestinya tidak boleh bilang Kyong Hi Fa Chai, harus bilang Kyong His, Kongsi. Kongsi itu artinya selamat. Jadi bukan Fa Chai. Fa Chai itu kan berkat. Kita nggak usah bilang berkat, kita bilang damai sejahtera. Saya nggak tahu Mandarinnya apa, karena Stephen Tong pernah ngomong satu kata itu Mandarinnya, saya lupa catat. Saya nggak gitu ahli pada Mandarin mengenai damai sejahtera. Kongsi damai sejahtera gitu. Nah itu damai sejahtera Mandarinnya saya masih belum. Nanti saya tanya papa saya belum ketemu papa saya, lupa tanya papa saya kemarin Imlek, saya tanya papa saya apa namanya. Nah saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara harus tahu dulu sejarah daripada sejarah Chinese. Dari tradisi yang sangat besar, yaitu mengenai hari raya Imlek. Orang-orang Tionghoa, yaitu mereka merayakan hari Imlek itu sangat besar. Mereka sangat besar, artinya tradisi yang sangat besar. Saudara tahu Imlek ini tahun berapa? Kita menurut kalender orang bule baru 2015. Kalender dari Chinese tahun ini 2566. Nah, kalau coba bayangkan sekarang kalau tahun 2566, Anda umur berapa? Ayo. Ya. Anda umur berapa? Coba, ya. 2015 Anda umur anggap aja 50. Kalau 2560 umur berapa? Waduh, umur kira-kira 400 lebih ya? Hah? Enggak, ada hak 207 lebih, jangan ngelewatin. Nah saudara-saudara, 2000 tahun atau sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus ada, itu dulu
566 tahun yang lalu sebelum Kristus, ya, itu ada raja namanya Huangdi. Raja Huangdi. Nah, Raja Huangdi inilah dia membuat kalender ini, yang membuatkan hitungan tahun ini. Sehingga tahun ini dipermula dengan didasarkan dengan siklus bulan, dengan siklus tahun, dengan akhir biasanya jatuh di pada Januari atau Februari. Hitungan seperti ini. Nah, siklus ini, siklus daripada Chinese ini membutuhkan 60 tahun terbentuk dari 5 siklus yang ditulis setiap 12 tahun. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kalender dari orang Chinese itu setiap yang namanya 12 tahun, maka dinamakan 12 binatang. Xiong. Tapi saya bingung, kenapa ya? Itu xiongnya itu ada kambing, ada apa? Kenapa nggak ada kacua, cicak, nyamuk? Kok nggak masuk? Itu kenapa? Ya, saya pikir-pikir, ini nggak masuk akal juga, goceng li. Kan ada kacua, cicak ya, yang selalu hidup sama kita satu rumah, benar? Cicak satu rumah sama kita, kacua satu rumah kita, nyamuk satu rumah. Kok dibiarkan? Padahal kambing kan jarang satu rumah kita. Anda tidur sama kambing? Enggak kan? Anda tidak tidur sama juga, namanya ular, namanya babi, kerbau. Tapi kalau kacua, ya, nah tikus masih oke lah, di rumah kita masih masuk akal. Tapi kacua, cicak, nyamuk, itu kan kopek kita. Kok nggak masuk itu ya? Tapi kadang-kadang kan boceng juga ini. Dari mana dia hitung ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat itu ya, bahwa tahun ini dikatakan tahun kambing, benar? Tahun kambing. Kepercayaan orang Chinese itu pada Raja Shangdi ini ya, pada 2000 tahun sebelum Masehi, maka sebelum adanya Kristus. Tapi sebelum itu kira-kira 1500 sebelum ada Kristus di Mesir. Jadi dari perjanjian dari Adam Hawa 1500 depan ya. Dan sejak Adam Hawa 1500 itulah Shangdi itu membuat satu statement namanya kalender yang dihitung. Kemudian kira-kira perbedaan 100 tahun kemudian adalah Confucius. Itu Confucius mengajarkan etika dan moral pada orang Chinese. Nah, saudara-saudara, jadi akhirnya waktu itu kalau kita mau baca ini ada catat Alkitab. Saudara bisa baca di kitab Roma 1 ayat 18 sampai 23. Tapi hari ini saya nggak mau bahas ayat ini. Saudara bisa baca di rumah. Saudara-saudara, akhirnya orang Chinese itu semua, ya, tanahnya semua itu laku di Chinese. Semua di daerah China, itu daerah China, tanah liat semua itu waktu zaman itu, tanah itu disembayangkan. Itu namanya Ho Di Gong. Tanah itu punya dewa. Tanah diambil semua, dibikin patung-patung. Ya, patung ini, patung ini, patung ini, semua disembah waktu zaman itu. Ya, bahwa zaman itu tradisinya itu kuat sekali. Semua pintu pun ada dewa. Ya, dapur pun ada dewa. Ya, mereka bentuk-bentuk kakek-kakek yang tua-tua, namanya dewa ini disembahyang semua. Ya, saudara-saudara, waktu itu tradisi ini seperti itu. Waktu itu. Tapi saudara tahu, semua tanah waktu itu tanah yang punya ilah-ilah. Ya, ilah-ilah yaitu punya tanah-tanah yang punya Allah-Allah, yang dewa-dewa mereka sembah. Tapi ada satu saat Cina itu jadi kejam. Suatu saat Cina jadi kejam. Suatu saat tanah yang mereka sembah itu tidak boleh lagi Tuhan lagi. Tidak boleh ada Tuhan lagi. Tanah itu tidak ada Tuhan. Tanah tanpa Tuhan. Waktu kapan? Waktu itu tahun 1949, tanggal 1 mulai bulan 10. Pergerakan itu namanya tidak boleh Tuhan. Semua patung-patung harus dihancurkan, semua sembahyang dihancurkan. Yaitu apa? Pergerakan Mao Zedong. Waktu pergerakan Mao Zedong tidak ada lagi Tuhan. Tuhan yang masukkan Allah-Allah. Tuhan di atas nggak ada. Tian bupa, ti bupa, pak cici. Ngerti? Langit tidak takut, bawah tidak takut, diri sendiri dia takut.
Nah, jadi Mao Zedong menguasai kurang lebih 10 tahun. Kalau itu Anda bisa lihat tercatat pada Mazmur 14 ayat 1. Nah, itu boleh baca. Mazmur 14 ayat 1. Apa yang tulis? Untuk pimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Itu yang digerakkan oleh Mao Zedong. Jadi semua tanah yang dulu bertuhan, tanah-tanah semua jadi bertuhan. Jadi di mana kuburan pun depan ada sembahyang, dia semua sembahyang. Nah, sejak Mao Zedong semua gak ada lagi, habisin semua. Mao Zedong tidak takut Tuhan, Mao Zedong juga tidak takut hantu. Mao Zedong takut diri sendiri. Nah ini. Nah saudara-saudara, inilah namanya bebal, orang bebal. Nah saudara-saudara, inilah sejarahnya. Tapi sekarang Cina sudah bebas. Nah sekarang Cina sudah bebas. Mereka sekarang mau masuk. Waktu Mao Zedong, semua misioner dibunuh semua. Penginjil dibunuh semua. Tapi sekarang setelah Mao Zedong jatuh, nah generasi ke generasi, maka sekarang Cina sudah boleh, ya. Cina sudah bisa, sudah boleh, maka mereka mulai kembali ada Kristen, Protestan, ya, ada Katolik, ya, juga ada karismatik, semua ada di Cina. Sudah bisa mereka menyembah Tuhan dengan kapitalis mereka, dengan kapitalis modern. Nah itu sejarah dari kita Cina. Maka saudara, kalau kita Imlek, kita sebagai anak Tuhan harus belajar satu, jangan bilang kongsi facai. Kenapa? Apa kamu lagi kaya? Kongsi facai, selamat Anda diberkati. Nah, enggak, anak Tuhan tidak perlu ngomong diberkati. Anak Tuhan selalu kongsi damai sejahtera. Tapi saya nggak tahu bahasa Mandarinnya apa. Harus ngomong seperti itu. Ya, karena kita harus selalu damai dalam bumi ini, bukan berkat. Berkat itu apa kalau nggak damai? Betul? Ya, tuh lihat Imlek ini, ya, mengerikan. Itu security satpam. Itu memang kita punya negara, kita punya di sini Jakarta itu Bhinneka Tunggal Ika, bingung. Satpam, ya, Hansip, semua kalau ada Natal mereka juga antri selamat berhari Natal. Kalau hari tahun baru mereka juga tahun baru. Nah kemarin waktu Idul Fitri mereka juga mohon maaf lahir dan batin. Nah sekarang Imlek mereka juga kyoki facai. Saya antar AI kemarin mau ke ATBCA, AI bilang aku ikut turun. Begitu AI turun, satpam semua berdiri. Kongsi facai, AI masuk balik. Bagi mereka turun. Saya bilang jangan turun, nggak berani turun. AI mau turun. Begitu semua ATM di daerah sini ATM nggak ada orang jaga, karena tahu nggak mungkin kasih punya. Kalau di tempat pendek kampung ATM semua mesin itu Hansip, itu semua satpam yang biasa umpetnya sekarang berdiri satpam di ATM mesin. Jadi waktu saya ambil itu 2 satpam ikut saya, Pak kongsi, saya nggak pernah lihat dia. Saya ambil aja, dia bilang kongsi tabung. Masa saya mau ambil 1.250.000, dia tahu saya ambil berapa, dia bilang kongsi pak saya nggak tahu dari tadi, nggak usah ngomong terus, dia tanya terus, gua ambil terus, gua tahu sudah. Mengerikan, ya. Wah, di mana-mana sekarang ya, di mana-mana ya. Mereka tahu bahwa ampau itu ada duitnya. Tapi dulu zaman dulu ampau itu bukan kasih uang, kasih permen. Dulu saya lupa. Semestinya saya kasih ampau itu kasih air aja. Bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Semestinya saya lupa. Akhirnya jangan kasih mereka. Ya udah kata kasih. Nah saudara-saudara, puji Tuhan, inilah gambaran sekilas kita pada saudara yang merayakan Imlek. Tapi saya puji Tuhan, saudara malam ini bisa untuk datang beribadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kondisi Imlek ini warnanya adalah kenapa harus merah? Ya, kenapa harus begini?
sebenarnya kondisi mereka itu adalah di dalam hatimu. Jika hatimu ada Kristus, maka di Imlek ini Anda penuh dengan damai sejahtera. Ya, kalau di hatimu ya banyak utang, kira-kira doa banyak, ya. Doa banyak. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Bagaimana kita mengetahui? Yang dimaksud kehendak Allah itu, yang saya ceritakan, yang saya maksudkan adalah bukan rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak mula. Bukan rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak mula, tetapi apa yang Tuhan hendaki untuk kita melakukan sehingga sinkron dengan apa yang Tuhan rencanakan. Sekali lagi ya. Jadi yang masuk saya adalah kehendak Allah adalah bukan rencana Tuhan yang sudah ditetapkan sejak semula, tetapi apa yang dihendaki Tuhan untuk kita lakukan supaya sinkron. Lihat, supaya cocok ya, sinkron cocok ya, cocok dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu bagaimana? Kalau saudara betul-betul ya menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Allah, sebagai Tuhan kita dalam hidup saudara, maka saudara mengetahui kehendak Allah. Jadi kita bukan hanya terima Yesus sebagai juru selamat, tapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, maka saya percaya saudara akan mengerti kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dari pandangan Alkitab. Dari kita lihat apa yang dicatat oleh Alkitab mengenai syarat mengetahui kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, saudara adalah seorang Kristen atau saudara adalah anak Allah. Alkitab selalu mencatat dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah gembala. Kalau Yesus sebagai gembala, tentu Yesus akan memimpin domba-domba Allah. Yesus tidak pernah pimpin kambing-kambing Allah, nggak ada. Baca Alkitab, di mana Yesus selalu memimpin domba-domba Allah. Nah, domba itu bagaimana? Yang namanya domba, Anda sudah tahu, kalau Anda sebagai domba, kira domba itu bagaimana? Domba itu mata nggak jelas, saya pernah khotbahkan dulu, benar? Matanya itu tidak jelas, dia butuh dipimpin. Ya, domba itu butuh perlindungan. Nah, Yesus mengembalakan domba-domba. Yesus bukan mengembalakan kambing-kambing. Saudara-saudara, maka itulah yang ditekankan. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Maka kita dalam itu harus mengerti dan harus taat dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Kita harus taat dan kita harus mentaati. Kita harus siap hati kita menuruti setiap kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Mari kita buka firman pertama di Mazmur 25 ayat 9 sampai 12. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang halus. Nah, Alkitab mengatakan ayat 9, ayat kita mencatat apa? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Ngerti ya? Rendah diri itu gembel. Tidak rendah diri, rendah hati, humble. Nah, saudara-saudara, disitulah Tuhan memimpin domba-domba yang rendah hati, domba-domba yang siap digembalakan, domba-domba yang siap dipimpin oleh Tuhan. Maka domba itu selalu punya prinsip. Kalau dia mau dipimpin, maka dalam dirinya penuh kepercayaan kepada gembalakannya, penuh kepercayaan kepada Tuhan.
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara-saudara, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pengertian kita, menurut pandangan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, menurut kemauan Tuhan. Itulah sinkronnya antara kita dengan pikiran kita atau dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana kita ikuti? Maka kita harus ikuti apa yang Tuhan katakan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kalau dicocokin, itu namanya sinkron. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau kita mengikuti bukan dengan pikiran kita, bukan kemauan kita, maka Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang bagaimana kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Nah, inilah persembahan tubuh kita dan jiwa kita, persembahan daripada pandangan kita. Di dalam pandangan kita, apakah pandangan kita sesuai dengan firman atau pandangan kita sesuai dengan dunia? Ini beda sangat tipis. Ibadah sejati adalah ibadah di mana jemaat mendengar apa yang Tuhan mau, sehingga kita diajarkan apa yang kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah. Tapi sekarang ini kita susah bedakan. Ketika kita beribadah, bukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau dan apa yang pendeta mau, maka itu kita nggak bisa menjalankan kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita sudah tidak menjalankan kehendak Tuhan, maka ada dosa, ya, ada dosa, sehingga menyebabkan Tuhan tidak mau lagi mengatakan, atau Tuhan tidak mau lagi menjawab kita, dan Tuhan tidak mau lagi menyatakan kehendaknya kepada kita. Contoh, Saul, ya, ketika Tuhan tidak mau dia lagi, dia berdoa, Tuhan tidak menjawab dia lagi. Anda bisa lihat 1 Samuel 14 ayat 37. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Tapi pada hari itu ia tidak. Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab. Tuhan tidak mau jawab. Saudara, saya kasih tahu ini pada zaman-zaman ini, semua orang ibadah bukan ibadah kepada Kristus, tapi ibadah kepada manusianya. Menyenangkan manusianya, menyenangkan semua manusianya. Saya terusang pada saudara, saya lihat itu sedih sekali sekarang ini. Orang ibadah, Anda kalau lihat di Central Park, itu satu gedung dan lantai 1, lantai 10, itu 10 gereja, Pak. Lantai 1 gereja A, lantai 2 gereja hantu, itu saingan berat sekali, kompetitor berat. Ya lu, saingan berat. Masa satu gedung itu ada 10 gereja yang hampir 8 itu sama benderanya, cuma merah-merah aja. Merah apa? Ini apa? 10 gereja, beda merek, gembala 10. Waduh, berat. Saya bilang ini pekerjaan sangat berat.
Saya lihat mereka, kenapa? Mereka tidak benar-benar bagaimana. Saya percaya apa yang mereka lakukan hanya menyenangkan semua pada kita semua. Semua pada manusiawinya. Tidak pernah menyenangkan Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Saya tahu mau Imlek. Saya jauh-jauh hari ngomong sama istri saya. Saya bilang sama istri saya harus kumpulkan ampau kasih jemaat saya. Saya ngomong papa saya juga. Papa saya bilang, lu gak punya otak. Kira-kira begitu. Biasanya pendeta di rumah hari Imlek itu, makanya dia bilang kongsi Pak Cai. Saya gak pernah ngomong kongsi Pak Cai. Saya bilang kongsi damai sejahtera. Kenapa? Kenapa? Karena pikiran saya jadi gembala. Domba itu jangan aja dikasih makan mengenai rohani. Domba itu harus diberkati jasmani. Kalau seandainya saya diberkati, waktu jemaat saya pasti hoki. Saya beli rumah satu-satu di surga. Saya bilang, beli rumah satu-satu di surga. Dengar baik-baik dulu, banyak ketawa dulu. Jangan ketawa, langsung seneng. Rumah di surga, kan di sini. Saya kan bilang baik-baik, dengar baik-baik. Saya kumpul, saya bilang ini kasih haus. Saya bilang haus kasih lebih banyak kali tahun ini. Biar jemaat saya bisa gunakan baik-baik ampau Tuhan. Benar? Ya, itu penting. Itu penting. Saya paling takut ambil uang jemaat. Kok saya paling suka kalau aku berkati jemaat. Seandainya aku diberkati oleh jemaat, pasti uang saya gunakan berkati jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu, domba itu perlu diberkati. Kenapa? Ada satu yang Anda tidak tahu. Satu, jadi gembala, ya. Ketika Anda itu umpamanya Anda sudah dengar firman Tuhan, ternyata Anda nggak bertobat. Saya ketika saya mati, Tuhan suruh kau balik. Saya mati, mau masuk surga, Tuhan bilang jangan masuk dulu, bereskan si Ameng dulu. Bisa. Nggak, umpamanya bereskan si A, si B, si B. Disuruh bereskan. Kenapa? Banyak orang bertobat tapi hatinya tidak bertobat. Ya, waktu pulang bereskan si B, kayak begitu. Kenapa? Dia sudah ibadah sama saudara, jalan dari gembalanya. Kenapa? Tapi hatinya tidak pernah bertobat. Cuma fisiknya bertobat. Dia nggak tahu apa itu kehendak Allah. Yang lebih tahu dia kehendak dia. Nah itu. Maka harus bereskan. Malah saya tahu saya tanggung jawab berat sekali. Maka saya bilang, bukan itu, bukan yang dicari. Kalau di gereja mau dicari untuk apa? Berkat, itu urusan kecil. Kalau mau gereja cari berkat, itu urusan sangat kecil. Tapi kalau gereja mau cari keselamatan, itu urusan besar. Nanti, kalau mencari berkat, itu urusan kecil. Program gereja banyak, bisa banyak sumbang. Papua aja sumbang. Benar. Tetapi bicara masuk surga itu pekerjaan gak gampang. Itu berat. Saya bisa khotbah sama saudara 24 jam atau saya khotbah saudara 360 hari. Tetapi hati saudara tidak pernah terbuka. Bagaimana Anda masuk? Hatinya masih kotor. Hatinya masih kotor. Nah, saudara-saudara, ada satu lagi. Ya, Daud bukan sekali aja Daud berdoa dan tidak jawab Tuhan. 1 Samuel 28 ayat 6. Bukan Saul, bukan Daud. Saul bukan sekali aja untuk tidak jawab Tuhan, tapi 2 kali Saul. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim. Tahu Urim itu apa? Nah, Urim tahu nggak? Itu kok zaman dulu mereka ada cincin. Cincin itu mereka ada satu jimat itu waktu zaman dulu Urim itu. Baik dengan perantara atau nabi. Nabi pun nggak mau jawab, buang muka semua. Coba ya kan? Ya, kok Tuhan tidak mau, Tuhan nggak mau lagi. Nah, saudara-saudara, maka saudara harus belajar. Itu namanya, kalau kita bagaimana kita tahu kehendak Tuhan itu. Jangan sampai suatu hari Tuhan tidak mau jawab kita sama sekali.
mau melakukan kehendak Tuhan? Pertanyaan. Kebanyakan orang Kristen tidak menginginkan kehendak Tuhan. Tidak menginginkan kehendak Tuhan. Orang-orang Kristen pada zaman sekarang itu semua tidak, hampir enggak semuanya, hampir tidak mau menginginkan kehendak Tuhan. Mereka hanya mau ingin cross check, atau cross check, ingin hanya konfirmasi kehendak Tuhan. Mereka tidak pernah mau kehendak Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang Kristen semua abaikan kehendak Tuhan. Contohnya pacaran. Ya, saya bilang, putuskan pacarmu. Berani? Mana berani? Saya bilang, ini pacar tidak jodoh kamu harus putuskan. Nggak bisa, Pak. Udah cinta. Mata itu buta, Pak. Nah, ini, ya. Kemudian banyak. Salah satu contoh adalah pacar, kerjaan, sekolah, beli rumah, pelayanan, banyak. Saudara-saudara, kenapa saya katakan banyak? Karena Anda kalau mau tanya kehendak Tuhan, tapi dalam hati Anda sudah ada satu pemutusan. Anda tidak perlu dijawab Tuhan, Anda pasti lakukan itu. Cuma Anda ingin konfirmasi aja. Cuma ingin diberkati, ingin di-blessing, ingin diberkati aja. Anda tidak perlu tanya punya. Anda sudah tahu jawabannya. Ini yang pada zaman ini seperti ini. Saya belajar bagaimana tahu kehendak Tuhan. Saya gak berani putusin dalam hati saya. Saya tanya Tuhan, waktu 2-3 tahun lalu, Tuhan, saya mau kabur di sini. Saya mau pergi ke Australia. Saya mau kabur. Saya bilang, kenapa? Karena saya stres jadi gembala. Kenapa saya jadi gembala? Saya itu gak kuat. Biasanya saya udah ngomong, itu kok gak sadar-sadar. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, aku gagal mengembalakan. Saya gagal jadi gembala. Saya gak pantas jadi gembala. Saya bilang, Tuhan begitu. Tapi saya terus jalan. Saya takut. Untuk apa? Tinggalkan tanggung jawab saya. Maka saya bertahan terus. Nah akhirnya sampai 3 tahun lewat juga. Ya, lewat juga. Saya termasuk gagal mengembalakan. Kenapa? Karena orang selalu melihat ibadah itu berapa banyak jiwa itu berhasil. Ngerti ya? Orang selalu melihat kuantiti berapa banyak jiwa baru namanya pendeta berhasil. Orang tidak melihat berapa yang masuk surga. Orang nggak lihat. Yang bisa tahu masuk surga itu cuma hanya Yesus. Saya nggak tahu. Jangan-jangan saudara di sini ada yang sudah dikirim ke surga. Saya nggak tahu. Jangan-jangan gitu loh. Kalau dia bisa pulang bikin kesaksian sebelum saya, nggak ada orang bisa kesaksian, betul nggak? Nggak tahu saya. Jadi selalu ditentukan, Bapak gembala mana? Oh Bapak gembala berapa lama? 7 tahun. Oke. Berapa jiwa? Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, orang biasanya menentukan berapa banyak jiwa. Tetapi puji Tuhan, satu puji Tuhan, saya belajar taat. Saya belajar setia. Akhirnya ada suatu malam saya mendapat satu firman Tuhan. Dia katakan, bukan berapa banyak yang mengenal Tuhan. Yang penting walaupun satu. Yang penting ketika Anda jadi gembala, yang penting dia masuk surga. Kalau ada satu masuk surga aja, maka Anda sudah mendapat upah di surga. Waduh, saya dengar. Akhirnya saya pikir-pikir, gak tahu siapa, saya gak tahu. Tapi waktu saya Ameng, Samuel, Nasidia, saya enggak. Saya nggak tahu siapa. Mungkin juga dari bapak-bapak yang di Dekapo. Karena saya lihat, saya kemarin ngomong sama Randy, lu lihat, banjir mereka datang. Wah ini masuk surga semua, saya bilang. Banjir mereka datang. Ada 2, saya bilang. Satu karena nganggur. Ya, satu mereka memang benar-benar mau cari firman Tuhan. Tapi saya nggak tahu yang mana benar. Yang tahu benar nggak benar dalam diri mereka. Benar. Dan Tuhan, saya nggak tahu.
Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa dalam hati kita selalu mempunyai hanging cross check pada Tuhan. Kalau saudara tanya, ya, yang benar mana sih? Maka saudara-saudara, ketika Anda mau menanyakan kehendak Tuhan, Tuhan memerintah kita satu perintah, yaitu patut dengan ketaatan. Satu perintah ketaatan, bukan dengan tanda-tanda. Banyak orang mendarat kehendak Tuhan selalu dengan diimbangi dengan tanda-tanda. Lihat, minta tanda. Tandanya apa? Masih nggak kita doa? Tuhan, kira-kira ini boleh nggak? Saya minta tanda. Tandanya apa ya? Tandanya apa? Saudara-saudara, kalau kita pelajari kehendak Tuhan itu luar biasa ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, ya, pada padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Tapi zaman sekarang ini kita nggak bisa pakai karena di Ibrani 1 mengatakan Tuhan sudah berulang-ulang kali, ya, mengiring dan menasehati, namun nabi semua tidak bermanfaat. Malaikat, penglihatan, pendengaran, mimpi Yusuf, atau minta tanda seperti Gideon. Waktu Gideon dia mau memimpin pasukannya untuk berperang, dia minta Tuhan dua tanda. Anda bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 36-40. Tanda pertama dia minta kalau gunting itu punya embun, ya, guntingnya punya embun, tanah itu kering, batu kehendak itu adalah kehendak Tuhan. Setelah dia pagi bangun, dia lihat guntingnya itu embun, tanahnya kering, itu kehendak Tuhan. Nggak puas lagi, dia tanya kedua kali lagi. Kalau besok itu gunting itu kering, tanah berembun, itu kehendak Tuhan. Dua kali Tuhan memberikan tanda. Anda bisa baca di rumah itu, Gideon. Dalam hal ini kan kita harus perhatikan baik-baik. Jangan kita minta doa kepada Tuhan dengan tanda-tanda Tuhan. Kalau kita minta doa kepada Tuhan dengan tanda-tanda, berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita minta tanda-tanda, berarti kita tidak percaya Tuhan. Kenapa harus minta tanda? Yesus katakan jelas, ya, aku sudah memberikan anugerah, aku sudah disalibkan di kayu salib, dan aku sudah bangkit, dan aku akan menjemput pada semua umatku, ya, dengan datang yang sama, dan semua umatku yang percaya kepadaku, aku sudah memberikan mereka anugerah yang besar. Kenapa harus minta tanda? Berarti kita nggak percaya Tuhan, ya. Anda minta tanda, berarti kita nggak percaya Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Ya. Kita lebih percaya Tuhan atau kita lebih percaya pendeta? Ayo, coba jawab nih. Pendeta. Makanya mati kamu. Ya. Nah, pendeta di mata dia ngomong masuk akal, saya setuju ngomongannya. Kenapa pendeta nampak? Tuhan nggak nampak. Maka kita lebih percaya yang berwujud. Maka kita harus percaya. Kalau kita berarti nggak percaya Tuhan, nah ngapain kita ibadah? Kenapa sembahyang di centiknya laku? Lu lihat, umat semua yang melayani Imlek tidak usah mereka dipanggil, tidak usah Injil, tidak usah bikin KKR. Mereka pagi-pagi jam 4 udah suami istri pagi-pagi pergi ke petak 9. Dia centiknya petak 9. Mereka ambil apa? Naik motor, saya lihat itu show yang segede balok, mereka naik motor. Show segede balok, mereka sampai sana mereka langsung mereka sembah pada Tuhan. Tuhan mereka mengatakan, Tuhan, tahun kambing ini semua Tuhan berkati saya. Dari istri saya, anak saya, usaha saya, cucu saya semua diberkati. Saya memberikan satu dupa yang harum kepada Tuhan. Kemudian gua bakar online.
Onglai bukan nenas, bukan nenas biasa. Nenas bikin apa? Dari emas, dibakar biar kita punya kerajaan Allah, kerajaan daripada itu, turunkan emas kepada mereka. Pagi-pagi. Ya, lu lihat sampai Muara Karang pun gak mau kalah. Di Muara Karang dekat Angke itu ada rame itu sebenarnya sungkung monyet, cuma monyet sungkung lihat. Kalau Anda lihat Muara Karang dekat Angke itu ada wihara namanya itu buah monyet. Waduh, mengerikan. Saya lihat, waduh monyet. Ngeri juga saya mau kirim ameng ke sana tuh. Untuk cakai pantai negosiasi sama monyet itu. Waduh, mengerikan. Nah, gak usah ditawar, gak usah panggil, gak usah Injil, gak usah KKL. Udah pagi-pagi semua sudah jalan. Ya, udah sembah, terus kemudian beli minyak itu bukan satu botol, satu jerigen. Biar minyaknya dituang, tiada habis-habisnya. Ya, seperti janda itu. Wah, ada yang campur dengan firman Tuhan. Ada yang pernah ke gereja, dia campur dengan firman Tuhan. Minyak yang disuruh Nabi Elisa dituang tidak akan habis-habis kalau tuang. Akhirnya wihara kebakar kan dia itu. Gak bisa tuang. Waduh, ramai kemarin Muara itu satu hari ramai semua sembahyang. Itu yang nama toko Bintang Jaya apa itu semua habis jual. Ya, apapun habis. Ya, peti-peti pun diangkut orang. Peti-peti dari apa? Itu apa yang dari kertas. Itu semua habis. Kemudian saya melihat lagi mereka agak di puri itu ya. Mereka tahu di depan. Itu peti-peti tulis nama. Peti ya semua tulis nama. Nama umpamanya Samuel tulis nama. Rasidi ya. Itu peti banyak. Kemudian ada gambar satu kapal. Kapal kargo. Ya, kapal itu kargo. Untuk mengangkat peti itu untuk kirim. Ya, mau kirim kemana? Saya tanya, Pak, ini kirim kemana Pak? Semua akan kirim ke Sangti, dia bilang. Mereka itu memberikan upeti-upeti dengan uang, ya, yang peti itu pas dengan kertas, semua disusun tinggi loh, tinggi. Kemudian samping itu ada kasut kapal, ya, kapal itu sudah, ya, kargo, ya, Fonghai, maksudnya kapal ekspor. Wah, hebat. Kirim semua ke surga. Nah, coba kamu bayangkan seperti ini. Itu aja orang itu beraja. Bagaimana kita mempunyai Allah yang mati untuk kita, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Kita masih mau minta tanda dari dia. Waduh, ini dosanya minta ampun. Nah, tanda-tanda apa yang kita minta pada zaman ini? Maka kita mengatakan, ya, Yesus pernah mengatakan di Matius 12 ayat 38 dan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari Nabi Yunus." Tuhan memberikan tanda hanya kepada Nabi Yunus. Tidak ada lagi tanda-tanda ini. Ada orang mengatakan gini, kalau kehendak Allah itu kalau ada damai, berarti itu kehendak Allah, ya. Kalau nggak damai, itu bukan kehendak. Bagaimana Anda tahu damai asli dan damai palsu? Anda tahu? Tahu nggak? Ya. Orang berjalan dengan damai yang palsu atau orang berjalan dengan damai yang asli? Kalau kita bilang Yunus itu ketika dia disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tasik. Nah, waktu Yunus itu lawan arus, Yunus damai kok. Kenapa damai? Yunus bisa tidur di kapal. Dan Yunus kan ada masalah, dia tidur aja, dia damai kok. Dia lawan damai kok. Nah, terus damai tanda itu apa? Oh, damai tanda itu hatinya tenang, ya. Kemudian mempunyai kesejahteraan gitu.
Damai apa? Bagaimana kalau saudara itu minta jodoh, ya? Saudara tidak diberikan Tuhan untuk menikah seumur hidup. Terima gak Anda? Terima gak? Karena Tuhan tahu Anda tidak boleh nikah. Kok Anda nikah, banyak yang terbunuh. Ya banyak yang terbunuh. Karena Anda tidak bisa mengontrol. Tuhan tahu jiwa Anda ada sedikit, orang namanya ada sedikit mobbing, sedikit gila. Ketika emosi, pisau ambil. Maka Tuhan tidak izinkan dia nikah. Ada orang tidak diizinkan nikah. Ada wanita yang cantik tidak diizinkan nikah. Ada laki-laki yang memang sempurna, ya. Ada laki-laki yang jelek. Itu laku banget. Ternyata hatinya sangat uliong sima bilang. Ya, benar, ini bicara Tuhan yang lebih tahu, kita nggak tahu. Nah, umpamanya Anda punya 2 kerjaan, ya, Anda dapat tawaran kerja. Kalau Anda bekerja, Anda tidak bisa melayani lagi di gereja. Kalau Anda bekerja, Anda tidak punya jadwal lagi untuk beribadah. Nah, dua-dua itu Anda pilih mana? Satu gak bisa melayani lagi, satu tidak bisa ibadah lagi, Anda pilih mana? Tapi gaji Anda tinggi. Kerja di mana? Kerawang. Bagaimana? Gaji. Kan susah. Biasanya apa? Udahlah, tinggalkan gereja ini, yang penting kita pergi tempat sana. Nah, saudara-saudara, maupun orang beli rumah, orang pun beli usaha, semua kayak gitu. Kenapa? Karena semua kita pakai pikiran kita sangat terbatas. Pikiran kita sangat terbatas. Sehingga kita sering sekali menjauhkan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Selalu memakai logika kita berpikir. Tuhan bekerja sangat ajaib. Karena kalau kita dengan pikiran kita, dengan keterbatasan kita lihat sana satu ruangan ini, kita tidak tahu akan terjadi di luar ruangan ini. Kita nggak tahu. Maka selalu kita berpikir apapun masalah dengan pikiran kita, apapun masalah kita dengan keadaan kita sering diikat dengan lingkungan kita, sering diikat dengan situasi kita, membuat kita tidak bisa berpikir. Membuat kita berpikir seperti apa yang telah ngomongin orang. Maka kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan, kalau Tuhan kehendak Tuhan apa Tuhan kerjakan, Anda tahu kalau Tuhan berkarya itu memang agak sedikit unik. Contohnya, ketika Tuhan memanggil Petrus turun dari perahu, Anda bisa baca Matius 14 ayat 29. Ketika Tuhan memanggil Petrus turun dari perahu, kata Yesus, datanglah, maka turunlah Petrus dari perahu dan berjalan di atas air mendapat. Nah, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Benar? Ya. Ketika Petrus bisa jalan di atas air, tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Itulah kerjaan Tuhan, bukan keterbatasan dengan lingkup kita. Pekerjaan Tuhan bukan satu pandangan yang kamu tahu. Sering sekali Tuhan memberkati seseorang itu melalui proses. Proses itu, ya, Anda tidak pernah merasakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Anda dihendaki Tuhan untuk keadaan sekarang Anda itu menderita itu kesulitan. Kalau Tuhan mendaki Anda harus jalani. Kalau Tuhan mau uang saudara untuk memberikan pembangunan, Anda harus jalani. Anda tidak tahu rencana Tuhan. Maka selain kita selalu memblokkan diri kita. Enggak. Kalau aku diberkati, makanya kita tidak bisa menjalankan segala apa yang dalam Alkitab catat. Saya kan pernah khotbah mengenai Abraham, masih ingat? Kalau Abraham keluar dari Mesir kaya, Tuhan katakan akan bikin namanya termasuk, ya, semua diberkati. Tapi dia jalankan sampai istrinya dia mau jual, menderita kan? Menderita. Tetapi kalau kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 20, endingnya Abraham keluar tetap diberkati.
dia bawa lembu dan sapi, semua bawa atau diberkati. Nah, Tuhan punya rencana begitu besar kepada semua umatnya yang kita tidak bisa tahu. Sering sekali kita salah pakai pikiran kita. Sering sekali kita pakai akal-akalan kita. Sering sekali kita pakai pengalaman kita. Sering sekali kita pakai suatu ngomongan orang. Masih ingat apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus waktu Petrus menangkap ikan sepanjang hari tidak ada ikan? Ya, sepanjang malam Petrus menangkap ikan tidak ada. Namanya apa? Petrus sudah amper, sudah bangkrut. Ya, Yesus menyuruh Petrus untuk melempar jalan. Nah, kan gak masuk akal menurut Petrus. Apa yang Tuhan kamu tahu? Aku ini pelaut, aku nelayan. Aku lebih tahu soal angin, soal lihat keadaan, soal lihat matahari. Ketika langit merah-merah, ini adalah hari hoki. Ketika lihat dari langit itu lagi mendung, ini hari itu agak buruk. Nah, itu saya tahu menurut Petrus. Tapi udah apes, sudah bangkrut, sudah gak ada harapan. Tiba-tiba Petrus jadi kaya. Hanya apa? Mentaati Tuhan untuk Tuhan Yesus suruh dia melempar jalan di sebelah kanan. Hanya melempar jalan aja. Ketika dia angkat, ikannya banyak dan sampai jalannya hampir koyak. Nah, Anda tidak tahu, Anda di sini nanti pada Imlek ini, Anda akan jadi orang kaya sekali. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu. Benar saya ngomong, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu orang di sini akan jadi orang terkaya di Jakarta. Saya nggak tahu. Coba lihat Jokowi. Anda tahu Jokowi punya prinsip apa? Hebat. Muka boleh tukang beca. Benar. Tetapi prinsipnya kejujuran. Tidak ada orang jujur, dia jujur. Kemudian kebajikan, tidak ada orang. Tidak ada. Ketiga, sosialis. Dia ke bawah begitu. Dia mengasihi orang, semua pejabat, semua naik mobil, naik kuda, dia naik sepeda. Ayo, dia bisa ambil hati layak. Nah, Anda tidak tahu Anda ini orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, tapi Anda selalu tidak percaya Tuhan, masih mau beribadah kepada manusia. Anda tidak bersandar kepada Kristus. Bahwa yang bisa memberkati kita adalah Kristus. Yang bisa membawa kita ke surga adalah Kristus. Yang bisa membuka jalan hidup kita adalah Kristus. Terus apa yang kita cari? Yang selalu ada pada manusia. Anda tidak mengerti. Saya katakan benar, oh Anda ini akan jadi orang yang kaya tahun ini. Tapi Anda tutup. Bro. Anda lebih jaga. Ya. Jaga apa? Jaga kenyamanan. Seandainya hari ini Anda punya uang, ya, atau di saldo bank Anda cuma ada 1 juta, Anda takut besok kayak mana, lusa kayak mana. Anda punya pikiran begitu banyak. Anda batasi. Jangan batasi, berbuat baik, memberkati orang, apalagi memberkati gereja, memberkati rumah Tuhan, bangunan ini. Pernahkah Anda berpikir Anda sebagai orang bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu Anda lakukan? Contoh apa? Menjual mobil Anda untuk kasih pembangunan. Tidak bisa Anda lakukan. Hari ini Anda jadi gila, Anda bilang jual. Umpama dia. Ya, kan gak bisa lakukan punya. Mobil satu-satunya gue jual, gue kasih Tuhan, gue kasih ke gereja. Umpama gitu. Belum habis, Pak. Hah? Nah itu gak bisa. Ini gak bisa. Itu namanya itu Pak. Itu namanya beban di gereja. Itu namanya cari pasaran. Nah, Pak Esen saya kasih mobil ini jual ya. Pak Esen ini mobil yang saya jualin ya. Besok aku tangkap KPK gak itu. Benar gak Anda coba pikirkan Anda berani gak lakukan itu? Sesuatu yang gak mungkin Anda lakukan, gak bisa Anda lakukan, tapi Anda lakukan. Yang gak bisa Anda lakukan, yang tidak bisa selama hidup Anda itu tidak bisa lakukan seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa menolong orang susah. Hari
itu khusus kamu kalau susah itu antar ke rumah sakit dan kau biayai. Bisa nggak? Gak usah bilang kita bilang gereja kalau susah. Atau saudaramu yang kau paling benci, yang paling kamu gak suka, hari itu kamu memakai uang sisa kamu untuk membantu saudara kamu yang kamu benci, yang paling susah, kamu kasih dia. Bisa nggak? Nah, bisa nggak kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bisa lakukan, kita lakukan? Nah, ini coba kita bayangkan. Nah, sehingga kita percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka semua kan. Nah, Mazmur 33 ayat 9 mengatakan apa? Baca ini. Ya. Baca. 3 atau 1. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi berita, maka semuanya ada. Ketika dia berfirman, semua akan jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Maka Tuhan perintah, maka saudara akan mengerti. Nah, ini kita tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar batas dari kemampuan kita. Dan kita selalu mencocokin pikiran kita dengan Tuhan. Kita mencocokin apa yang kita putusin dengan Tuhan. Nah, ini harus belajar, saudara-saudara. Saudara, saya harap semua jemaat sini harus belajar. Contoh persembahan. Berani gak belajar? Pokoknya persembahan biasa saya kasih 2.000. Hari ini enggak, gua kasih 5.000. Kenapa? Karena memang hari ini gua mau aneh-aneh. Nah, itu belajar sesuatu yang gak biasa lakukan. Itu lakukan sesuatu. Tapi dengan jiwa yang tulus, dengan jiwa yang berani. Nah, itu. Bagaimana, saudara? Saya melihat bahwa jemaat kita itu ya, saya jujur takut sekali mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Takut sekali. Tapi saya lihat mereka bilang susah, saya bilang enggak susah kok. Mereka bisa tinggal rumah kok. Mereka makan bisa kok. Ya, mereka bisa bagi ampau kasih orang kok. Susah gak? Kok memang susah-susah? Enggak. Kok soal utang dari dulu juga utang-utang. Berarti ya? Kok utang kredikan gak usah tanya. Utang kredikan belum bayar kamu proyek satu kredikan lagi. Jadi kalau waktu itu apa? Jawabnya saya nggak tahu. Saya lihat buka saudara nggak tahu. Nah, jadi kalau bagaimana sikap Anda mau belajar kehendak Tuhan? Lihat, ada waktunya Anda mau, Tuhan gak mau. Contohnya Daud mau bangun bait Allah. Tuhan bilang, kamu tidak boleh bangun, anakmu yang bangun. Gak bisa. Tuhan, Daud masa dia diberkati, maka Daud mau bangun rumah Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan bilang, no, tidak, bukan kamu, anakmu. Yesus ketika dia pergi ke Betania, di mana Lazarus sakit mau mati, kedua kakaknya kirim berita kepada Yesus. Yesus katakan apa? Dia sakit. Itu Yohanes 11 ayat 3 dan 6, Anda bisa baca dulu. Yesus bilang apa? Dia sakit. Yesus menunda lagi untuk pergi ke Betania. Yesus menunda pergi Betania. Yesus memang sengaja supaya Lazarus mati dulu. Ya, menunda lagi. Nah, ini kerjaan-kerjaan Tuhan yang tidak mampu kita sanggup berpikir. Kerjaan-kerjaan Tuhan yang tidak sanggup kita mengerti. Tapi kita cuma belajar, modal kita cuma belajar satu apa? Bagaimana kita memahami dan belajar Alkitab bukan dengan pandangan manusia, tapi pandangan Tuhan, supaya kita diberi pengetahuan, mengerti di mana kehendak Allah yang benar. Jadi kita jangan batasi Tuhan. Ayo belajar, jangan batasi Tuhan. Ya. Karena saya lihatin di perpuluhan, itu angkanya sama terus. Saya bingung loh. Anda tiap hari makan sama gak? Saya mau tanya, lu jangan makan sama gak? Nah, saya percaya ada sini satu hari
sehari makan, ada yang 5 kali, ada yang mungkin 1 hari makan 1 kali. Kadang-kadang lagi gamut, cuma makan siang tok, malam gak makan lagi, benar? Tapi saya bingung, kenapa bilangnya sama aja? Itu namanya apa? Stabil, Pak. Gak ada hati. Stabil, Pak. Bukan stabil, itu dia tidak pernah belajar hidupnya. Kalau kita gak pernah mulai buka jalan, kita gak pernah ada jalan. Kalau kita gak mulai dalam segala usaha, kita gak pernah ada. Kalau kita gak mulai bukan kita mencobai ya, tapi kita belajar untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tapi kita belajar mengasihi. Anda tidak perlu kasih gereja, tapi Anda bisa kasih saudara-saudara Anda. Anda bisa bantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi Anda melihat, seperti Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang ahli Taurat. Anda tahu dia susah, Anda sengaja pura-pura nggak lihat. Anda tahu dia menderita, Anda juga pura-pura. Kenapa Anda bilang, hati saya nggak tergerak? Oh, kalau gitu Tuhan juga bilang, aku juga nggak tergerak pada kamu, mati kamu. Ya, dia betul banget. Itu makanya kayak mana ini? Jadi, ayo belajar saudara. Kita lebih suka selalu hidup kita sebenarnya kita sudah percaya Kristus, tapi pola pikir kita sama Ciamsi hampir sama. Kita ini sudah dalam Kristus, tapi hidup kita masih selalu pola pikir seperti dengan apa? Betul? Ciamsi sama. Selalu diuji-uji, selalu dikocok-kocok. Kita nggak mengerti total. Sangat mengerti. Nah, ketika orang itu mengerti, hatinya berubah. Kalau dia nggak mengerti, pikirannya dan seluruh badannya beribadah, tetapi hatinya nggak berubah. Anda bisa lihat, ya, dia berubah karena ngomong istrinya. Dia berubah kenapa? Karena lagi butuh. Kenapa? Lagi butuh Tuhan tolong. Dia berubah cuma itu aja. Sebenarnya nggak pernah berubah. Baik contoh, kalau Anda susah, Anda berubah, saya percaya. Anda sudah diberkati, tetap Anda berubah, nah itu gue belum percaya itu. Ngerti ya? Susah percaya. Biasanya orang kalau sudah diberkati, itu berubah. Berubah apa? Bukan makin cinta Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Bahkan, saingan sama saya lagi, bukan gereja. Itu jelas. Kenapa? Saya sudah lama saya tunggu-tunggu. Ya, saya buka depan itu, kita saingan. Ini jelas loh ini. Ini nggak main-main saya bilang. Ini nggak ngerti. Nah, saudara-saudara, kita ini bukan sembahyang. Kita bukan agama. Kita percaya kematian Kristus. Kita percaya Kristus itu mati untuk saudara dan saya. Kita percaya bahwa kematian Kristus, penderitaan yang membuat saudara hari ini diberi kekekalan. Bukan kita itu sembahyang. Kita bukan datang ke gereja. Oh, pai Yesus ya, popi pengan. Kok aku Yesus tampil kamu? Ya itu percaya. Kamu juga sama pai ya, popi pengan. Bukan itu. Dari faith kamu, iman kamu, dan dari pikiran kamu terisi gak firman Allah? Terisi gak kehendak Allah? Sinkron gak dengan firman Allah? Jadi apa? Ketika sinkron, kalau kita tidak akan batasi Tuhan. Maksudnya apa? Belajar untuk terima anugerah. Artinya orang terima anugerah, orang selalu membiarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup dia. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup dia. Gak pakai pikiran dia untuk melakukan segala sesuatu apa yang dia mau, melalui kehendak Allah apa yang Tuhan mau. Kan saya ngomong sekali lagi bahwa Anda akan menjadi orang yang kaya. Anda akan menjadi orang sukses. Ketika Anda melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda bisa lakukan, Anda juga akan melihat Tuhan melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah terpikirkan. Sehingga Anda mengatakan apa? Terpujilah Tuhan Allahku, karena semua itu Anda lakukan segala sesuatu yang tidak pernah saya di dalam hati saya. Itulah yang Tuhan lakukan. Saya pernah duduk di Dhamma Wangsa, salah saya.
Saya lupa tahun berapa itu. Tahun, kok nggak salah saya 2004. Saya sama duduk di Dharmawangsa Square. Saya lagi makan. Tiba-tiba telepon saya bunyi, keruk, saya angkat. Hasan, apa? Saya bilang telepon saya. Kamu tahu nggak? Kamu lihat di TV. Apa? TV itu kebenaran BCA, kamu dapat demo. Dia bilang, bohong, matiin. Tuh telepon lagi, lo lihat, kamu saya telepon BCA. Saya bilang, benar. Nah, saya duduk makan, tiba-tiba ditelepon. Nah, itu sesuatu yang namanya apa? Gak mungkin kita pikirkan itu benar terjadi. Kita harus percaya kalau Tuhan mau berkati saudara. Bagaimana saudara itu mentaati melakukan kehendak Allah. Nah, saudara itu mengkrocek Tuhan, saudara itu menguji Tuhan, saudara agar Tuhan ciamsilah, sembahyanglah. Ya. Jadi saudara semua dari A sampai Z gak benar semua. Jadi kita itu tidak berubah. Kalau ada bilang kami Fatsai mana? Dia tahu dia menderita. Kau bilang Kyoki Fatsai, berarti tahun ini kita tahu diberkati, betul gak? Tapi kenyataan dari tahun 2013 sampai sekarang. Susah. Nah, itu. Nah, maka jangan ngomong lagi Kyoki Fatsai. Selamatnya udah damai sejahtera sudah. Karena sesuai dengan imanmu aja. Karena saudara-saudara, ya, banyak hal terjadi. Orang selalu melihat Alkitab sebagai patokan. Bukan patokan mengerti, tapi patokan untuk apa? Hari ini hoki apa? Hari ini saya mau mengerjakan sesuatu. Saya diajak oleh Sui untuk lihat tanah. Apakah saya diizinkan Tuhan enggak? Om Pali Pipo. Ketua Mazmur 17. Wah, sia-sia bangun pagi. Rumah berarti diizinkan. Kata rumah diambil. Alkitab yang lain gak usah baca. Kata rumah berarti oke, cocok, Tuhan izinkan saya pergi. Ya. Sampai sana apa? Ditipu. Kenapa Tuhan saya ditipu? Oh, ternyata gak lihat ayat terakhirnya. Mau baca. Ayat terakhir, ayat pertama oke. Ayat terakhirnya apa? Ya, murka Tuhan turun. Nah, saudara, ini yang kita selalu menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kita sembah. Artinya Tuhan yang mati untuk kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menebus dosa untuk kita, Tuhan yang membawa kita hidup kekal. Tapi yang kita mau adalah Tuhan yang bisa kita gunakan, Tuhan yang bisa kita manfaat, Tuhan yang bisa memberi petunjuk. Kalau Anda mau itu oke, saya bisa pahami dalam hidup saudara. Tapi Anda pernah lakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan Anda, silakan lakukan. Bukan berarti Anda itu belajar untuk berkati gereja, enggak usah. Anda tidak usah berkati gereja itu, Anda berkati hidup Anda pada saudaramu sendiri itu. Kalau dari saudaramu sendiri kamu tega, gereja nggak ada harapan lagi. Yang nampak aja kamu tega, ayo berkati. Mulai sekarang ambil kantong kamu, pulang, kamu cari saudara kamu paling susah. Saya ini uang ada 500.000, semua saya kasih kamu, pergi bawa obat. Dan saya doain kamu. Itu. Ya. Bila perlu waktu orang semua Imlek makan, kuenya kamu kumpul semua, kamu naik motor, cari saudara kamu yang tidak dikunjungi orang, semua kasih dia. Nah itu juga boleh, gak usah buat. Ada yang lakukan, kamu enggak. Lu bilang, ini saudara begini, ingkai biar dia mati. Anda malah ngomong seperti itu, Anda malah mengutuk dia lagi. Ingkai dia mati. Nah, jadi Anda beribadah untuk apa? Kasihmu di mana? Perbuatanmu di mana? Bagaimana saudara mau tobat? Istri dia kamu juga takut. Jadi bagaimana mau jiwa di hadapan Tuhan, satu jiwa pun Tuhan gak akan ke bawah. Kenapa? Karena diri kamu tidak akan perbaiki. Karena selalu kita itu menutup diri kita dan membatasi diri Tuhan untuk bekerja bagi kita. Kenapa? Anda tidak percaya anugerah Tuhan. Kalau Anda percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Serahkan Tuhan. Ikut aja. Kalau Anda menderita, puji Tuhan. Kenapa? Memang harus menderita. Supaya apa? Latihan. Ya, latihan.
Anda memang susah, harus susah. Kenapa? Kok Anda susah, Anda tidak pernah kapok-kapok. Kenapa ada orang yang bangkrut 10 kali? Tuhan izinkan. Iya, izinkan. 10 bangkrut pun dia nggak sadar loh. Benar? Ya. Ada yang bangkrut sekali berkapok, ada 10 kali masih nggak sadar, masih lagi sombong. Udah bangkrut masih ngomong gede lagi. Nah itu orang benar-benar. Ya. Hah? Oke udah. Sudah 10 kali bangkrut, udah hancur-hancuran, masih bisa ngomong gede lagi. Masih tidak bertobat lagi gereja. Masih gereja pendeta Puan ditipu lagi. Aduh. Benar-benar bertobat. Saudara-saudara, kita harus jadi orang Kristen sejati, yaitu orang taat akan kehendak Allah. Kalau saudara yakin atas kehendak Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan dengan sungguh hati saudara. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik pada saudara. Tuhan tidak pernah tidak memberikan tidak terbaik pada saudara. Tuhan selalu memberikan terbaik pada saudara. Ya saudara-saudara, maka saya katakan pada saudara, perlu saudara ketahui, Tuhan selalu menunjukkan jalan kita, bukan langsung spontan kayak Superman, langkah demi langkah. Saya ingin sekali, saya sudah berdoa Tuhan, saya ingin jemaat kita itu berubah. Gak usah bilang kasih gereja, tapi berubah untuk belajar untuk mengasihi saudara dia. Mengasihi apa? Teman segereja. Mengasihi apa? Saudara tetangga. Karena saya lihat pekerja itu jemaat susah. Dia katakan mencaisi itu. Dia pekerja, dia harus mengasihi dia. Benar saya ngomong itu perbuatan yang kamu tidak bisa kamu bilang kamu tahu. Selama mata melihat kamu harus lakukan, kecuali buta. Benar, harus belajar itu. Jangan pikir aku ini mau sok suci kasih saudara ampau. Enggak, saya belajar. Saya belajar dari hamba Tuhan untuk memberkati orang-orang, memberkati jemaat. Jangan bilang saudara, sapamnya saya kasih ampau. Ya, siapa pembantu saya juga kasih kau ampau semua. Saya kasih semuanya. Kenapa? Saya belajar. Kenapa? Saya hamba Tuhan, saya harus belajar. Nah, saya mengajar sesuatu yang bukan saya suka. Kalau saya suka, maunya saya terima uang, betul? Betul saya bilang, itu jujur, saya itu jujur. So, saya nggak pernah dikasih uang saya. Oh, takut sama saya. Kenapa? Karena kalau kasih saya, dia lihat. Saya bawa Lexus rumah saya, detik, dia mau kasih berapa? Dia pikir. Padahal nggak penting. Dia kasih kau 1.000 perak pun, aku senang. Senang, kenapa? Berarti dia belajar. Nah, uang itu saya berkati orang lagi. Orang yang membutuhkan. Jadi kita namanya apa? Dipakai Tuhan sebagai kaki tangan kan? Saluran. Mana tuh dia? Belajar tahun ini. Kenapa? Kalau Anda mau belajar tahun ini, kita lihat tahun. Anda bisa jadi saksi di sini. Saksi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai saudara semuanya. Gak ada saksi. Yang tanya kenapa? Kenapa saya gak panggil orang besar sini? Dari tahun ke tahun ditanya. Semua gereng-gereng. Kenapa gereng? Kenapa gak pernah? Itu saudara jadi saksi. Maju ke depan. Saya bersaksi. Saya belajar. Saya melakukan semua saya gak sukai. Anda akan lihat. Anda baru kenapa? Anda baru bisa mengatakan Tuhan itu ada. Kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu itu bukan Tuhan, itu Anda sendiri. Anda melakukan sesuatu yang Anda sudah tahu, Anda sudah tahu jawaban, Anda sudah tahu apa yang di depan, itu bukan Tuhan, itu Anda. Anda yang Anda tidak tahu, yang Anda benar-benar tidak tahu. Tuhan lakukan Tuhan. Maka kita lihat bahwa saya selalu berdoa jemaat sini bisa lakukan terbaik untuk tahun ini, sehingga dalam tahun Imlek ini semua kita melihat di tahun 2012 semua jemaat kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami belajar untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, di mana Tuhan memimpin kami untuk belajar menjadi seorang umat Tuhan yang mau dipimpin Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan,
bukan dengan pikiran kami atau bukan dengan kekuatan kami, tetapi melalui anugerah Tuhan yang berikan kepada kami. Kita harus percaya, belajar percaya penuh kepada Tuhan dalam hidup kami. Yesus bukan aja memberkati kita, tetapi dia mati untuk kita. Dia menembus dosa kita. Dan bahkan Yesus membawa kita untuk masuk ke surga. Karya Yesus yang begitu besar yang harus kita ingat terus dalam hati kita. Perbuatan-perbuatan yang selama dalam Alkitab mencatat di dalam 4 Injil itu, kiranya Tuhan mengajar kami supaya menyerupai Kristus yang pernah Yesus lakukan, mengasihi sesama dan mengasihi musuh kita. Kasih sayang Tuhan melimpah kepada kami, yang sering kita membataskan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, yang sering sekali kita menutup diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan walaupun kami tahu, tapi kita sengaja atau tidak sengaja untuk tidak mau tahu. Itulah dosa-dosa kita, Tuhan. Ampunilah semua kami. Kira Tuhan pada malam ini mensadarkan kami kembali untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Ini bukan satu pelajaran, tapi itu satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan agar umatmu taat untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memimpin umatmu setia dan taat atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.